Kalau sudah paham itu, otomatis nih di paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, otomatis pasti kalian membuat tulisan itu terstruktur dan sistematis. Orientasi menulis skripsi atau penelitian atau jurnal atau tesis itu adalah kepada pembaca. Itu sama seperti sutradara membuat film. Orientasinya kepada penonton supaya penonton itu pertama tertarik dulu untuk buka filmnya gitu kan. Sama seperti kalian membuat skripsi atau penelitian supaya orang itu tertarik dulu nih dari judul aja, supaya orang tertarik untuk membuka dulu. Lalu tugas berikutnya adalah supaya orang itu atau masyarakat itu paham dengan isi tulisan kita. Sama seperti sutradara juga, supaya masyarakat itu paham dengan pesan yang apa yang ingin disampaikan dalam filmnya. Jadi tugas kalian membuat pembaca itu tertarik dulu deh membuka tulisan kalian. Lalu setelah itu tugas kalian adalah membuat pembaca itu paham dengan isi tulisan kalian. Untuk membuat pembaca itu paham dengan isi tulisan kalian, ya kalian harus buat tulisannya itu terstruktur dan sistematis. Jadi ini masalahnya ya, banyak mahasiswa itu direvisi sama dosennya karena kalimatnya kesana kemari gitu. Apa yang ingin disampaikan? Membuat tulisan yang terstruktur dan sistematis itu dengan cara memperhatikan sambungan-sambungan antar paragrafnya. Jembatan-jembatannya ya, ibarat kita mau satu pulau ke satu pulau. Ya nggak bakal bisa kita lompat langsung sini, harus ada jembatan gitu ya. Jadi saya akan tunjukkan gimana sih caranya membuat tulisan yang terstruktur dan sistematis supaya pembaca itu mudah memahami tulisan kita, atau supaya dosen itu nggak banyak revisi karena dia udah paham dengan maksud dalam tulisan kita. Saya tunjukkan caranya. Oke, kita mulai dari paragraf dulu. Dapat dikatakan paragraf kalau terdiri dari minimal 3 kalimat. Ya, kita lihat di sini ada 3 kalimat. 1, 2, 3. Ya, ada 3 kalimat. Itu baru bisa dikatakan paragraf. Oke, kalau masih kurang 3 kalimat ya dia bukan paragraf. Walaupun boleh kalau kalimat itu mention untuk data statistik atau tabel di bawahnya. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan paragraf namanya. Lalu cara membuat tulisan yang terstruktur dan sistematis seperti yang saya bilang tadi, memperhatikan sambungan antar paragrafnya. Yang diperhatikan adalah ini ya. Jadi ibaratnya nih, ini saya contohin. Ibaratnya kalian baru membuat satu paragraf, ya. Nah, apa yang harus kalian tulis di paragraf kedua supaya paragraf itu dan kalimatnya dan isinya itu nyambung dengan paragraf pertama ini. Bagaimana caranya? Perhatikan nih. Jadi caranya adalah yang kalian perhatikan hanya kalimat terakhir pada paragraf itu. Jadi apa yang harus kalian tulis pada paragraf selanjutnya supaya tulisan itu terstruktur dan sistematis sehingga mudah dipahami, yaitu yang diperhatikan hanya kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya. Kalimat terakhir itu berbicara tentang apa sih? Inti kalimatnya, inti informasi dalam kalimatnya itu tentang apa sih? Misal kalau contohnya di sini. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Kalau dari kalimat ini, kita bisa ambil inti yaitu tentang perguruan tinggi, membahas tentang perguruan tinggi, atau membahas tentang tujuan sebuah perguruan tinggi atau target sebuah perguruan tinggi. Jadi, di kalimat pertama pada paragraf setelahnya, harus masih membahas inti yang sama atau topik yang sama pada kalimat terakhir ini. Kita lihat ya, di sini sudah ada, tapi kita lihat contohnya benar apa enggak. Nah, di sini kalimat pertama atau di paragraf setelahnya, kalimatnya berbunyi, kuliah sembari berwirausaha memang belum akrab di kalangan mahasiswa. Ya. Jadi itu salah tuh. Wajar kalau dosen revisi, wajar kalau dosen tuh menyalahkan, wajar kalau pembaca itu nggak ngerti maksudnya apa. Karena kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya nggak nyambung dengan kalimat pertama pada paragraf setelahnya. Jadi kalimat ini, kalimat pertama pada paragraf kedua atau ke paragraf setelahnya itu masih harus membahas topik yang sama dengan kalimat yang ini. Ya, nanti di kalimat keduanya mau lompat kemanapun bebas. Ibaratnya nih kita sudah masuk ke pulau lain, udah ada jembatannya, ya kita mau kemana aja ya bebas. Ya, jadi intinya itu dulu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang benar.
Ini paragraf pertamanya, kita perhatikan kalimat terakhir di paragraf pertama. Perubahan ini menggeser kebiasaan sebelumnya di mana masyarakat mendapat akses film melalui digital video, DVD, ataupun bioskop. Ya, perubahan ini menggeser kebiasaan sebelumnya. Artinya di sini membahas tentang pergeseran atau perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Adanya perubahan perilaku, perubahan kebiasaan karena adanya teknologi. Berarti kalimat pertama di paragraf di bawahnya ini harus membahas tentang ya dampak teknologi atau perilaku apa yang bergeser dari masyarakat atau kebiasaan apa yang bergeser atau yang berubah dari masyarakat. Kita lihat paragraf di bawahnya. Kalimat pertama pada paragraf di bawahnya, kehadiran layanan tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengakses film melalui berbagai gawai. Gadget meliputi komputer, smartphone, tabel, smart TV, dan lain-lain selama terkoneksi internet. Nah, ini bisa, nggak apa-apa. Ini artinya nyambung nih. Ini membahas tentang pergeseran kebiasaan, menonton film mungkin, atau mengakses informasi karena adanya teknologi, perkembangan zaman. Lalu dijelaskan di kalimat pertama pada paragraf di bawahnya, kehadiran layanan tersebut, layanan yang dia bahas dalam paragraf pertama ini, kehadiran layanan tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengakses film melalui berbagai gawai meliputi komputer, smartphone, dan lain-lainnya. Jadi begitu caranya membuat tulisan yang terstruktur dan sistematis. Jadi sambungan-sambungan antar paragrafnya itu masih nyambung, nggak lompat-lompat. Tiba-tiba ke sana, tiba-tiba ke sini, gitu ya. Di kalimat kedua, di ketiga mau nggak nyambung, mau lompat kemana itu nggak apa-apa sebenarnya. Asal yang diperhatikan adalah kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya harus masih membahas sama dengan kalimat pertama pada paragraf di bawahnya. Atau kita balik sudut pandangnya, kalimat pertama pada paragraf di bawahnya setelahnya masih harus terkait dengan inti kalimat pada kalimat terakhir pada paragraf di atasnya. Jadi kalau sudah paham itu, otomatis nih di paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, otomatis pasti kalian membuat tulisan itu terstruktur dan sistematis. Jadi dosen ya udah paham, jadi nggak banyak revisi. Ya intinya sisanya ya tergantung pemahaman kalian apa yang harus kalian tulis dan referensi-referensinya. Semoga bermanfaat ya, kita ketemu di tuntunan membuat penelitian selanjutnya.